Shalom. Merdeka. Ya, masih semangat berarti ya sampai dengan pagi hari ini walaupun sempat hujan turun ya, dan rupanya tidak menghalangi kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Dan hari ini kita ada di tema yang kedua tentang Indonesia. Dan kalau ditulis di sini mungkin juga akan jadi problem ya, karena tema minggu ini 3G. Pasti Febri sudah bilang, apa itu 3G? HP saya saja sudah 5G gitu. Ngapain bahas 3G? Jadul banget ya. Tapi memang kita mau membahas 3G. Kenapa ini penting? Karena suatu kali saya berbincang dengan orang Korea Selatan ya. Dan orang Korea Selatan ini mengakui bahwa kekristenan tumbuh pesat di Korea karena para misionaris dari barat. Ya, sehingga banyak orang Korea Selatan yang kemudian menjadi pengikut Tuhan, ya, jadi orang Kristen. Tapi ini berbeda sekali dengan apa yang biasa kita dengar di Indonesia. Karena pada waktu itu Korea sedang dalam penjajahan Cina, ya, dan kemudian negara Barat datang sebagai pahlawan, ya, dan membebaskan Korea, ya, walaupun berakhir dengan perang Korea yang kemudian menjadikan Korea terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara yang berhaluan komunis dan Korea Selatan yang berhaluan demokrasi, ya. Jadi ini yang kemudian tarik menarik antara kepentingan komunis yang di situ ada Cina dan Rusia. Ya, zaman dulu masih Uni Soviet ya. Ya, halo, selamat pagi. Dan yang kedua juga, yang kedua adalah kepentingan negara Barat dengan ideologi demokrasi yang tentunya dipiloti oleh Amerika Serikat, ya. Dan kemudian Korea menjadi dua. Hal yang sama sebetulnya terjadi di Jerman ya. Makanya ada Jerman Timur dan Jerman Barat. Tapi kemudian tembok Berlin hancur tahun 90-an dan itu menyelesaikan konflik yang ada ya. Tapi Korea sampai hari ini masih ada Korea Utara, Korea Selatan ya. Kemarin saya jalan-jalan ke Korea Selatan, Stephen jalan-jalan ke Korea Utara ya, kita bagi tugas ya. Jadi Korea memang masih terbelah. Tapi yang menarik dikatakan bahwa negara Barat datang ke Korea Selatan diterima dengan baik karena mereka adalah tanda kutip dipandang oleh Korea Selatan pahlawan yang membebaskan mereka dari komunisme. Amin. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Rupanya Indonesia itu berbeda. Cara pandang orang Indonesia kepada kekristenan tidak terlepas dari 3G ini. Dan ini negatif, bukan positif. Ya. Karena banyak orang Indonesia berkata bahwa Kristen itu agama penjajah. Betul ya? Karena Kristen ini disebarkan oleh orang-orang Barat, di mana yang menjajah kita pun orang Barat. Paham ya, beda ya? Korea Selatan datang untuk membantu Korea Selatan sehingga mereka apresiasi. Tapi di Indonesia tidak begitu. Dan ini biasanya yang dikumandangkan. Dan saya yakin kalau kita dulu SD gak pernah bolos, pasti tahu 3G itu apa. Apa? Gold, glory, dan gospel. Gampang kok, tinggal baca ya. Kecil sih saya kasih ya. Saya yakin Pak Joko masih ingat ya Pak ya, dulu mengajar saya ya. 3G ya, Go, Glory, dan Gospel
ya. Apa sih gold? Gold itu mewakili kekayaan, ya, emas. Gold itu artinya emas, tapi artinya nih kekayaan. Dan glory adalah kejayaan. Ya, ketika Anda kaya, Anda akan jaya. Atau kebalikannya, kalau Anda berjaya, berkuasa, pasti Anda akan kaya. Tapi yang menarik yang G ketiga, gospel. Apa itu gospel? Pengabaran Injil. Injil, gospel itu Injil. Dan ini mengacu kepada pengabaran Injil. Sehingga dipahami bahwa orang Eropa itu mereka ekspansi kolonialisme itu untuk mengabarkan Injil. Ya, karena itu mereka punya slogan 3G ini, 3G ini. Termasuk di dalamnya Belanda, ya, Dutch atau Nederland, ya, yang kemudian berada di Indonesia, yang dihitung-hitung katanya 350 tahun. Betul Pak Joko ya? Tolong direvisi nih kalau salah nih ya. Guru saya di sini ya. Ya, nah saya mau kita membahas sebetulnya apa yang terjadi ya, supaya kita lebih paham apakah betul nenek moyang kita dipaksa masuk Kristen. Kalau masih ingat, minggu lalu saya khotbah tentang save the lost at any cost. Dan ada dua pantangan. Ya. Yang pertama adalah tidak boleh memaksa. Betul ya? Tidak boleh memaksa. Tuhan berkata apa? Kalau kamu nggak diterima, kebaskan debu di kakimu sudah. Pergi ya. Yang kedua, hati-hati jangan sampai kita ditolak. Itu poin dua ya. Yang kemarin saya bahas, dua poin ini penting sekali. Nah karena itu kita mau bahas yang minggu kedua ini, katanya nggak boleh memaksa, tapi di sini jelas orang Eropa datang dengan 3G dan salah satunya adalah gospel. Apakah orang Eropa datang ke negara-negara koloni untuk kristenisasi? Apakah mereka memaksa para penduduk pribumi untuk jadi Kristen? Apakah nenek moyang dari Patri itu ditodongkan senjata dan disuruh jadi Katolik? Gitu ya? Apakah begitu? Kalau nggak jadi Katolik tak tembak. Nah, kita mau belajar. Apakah seperti itu? Ya, karena sekali lagi kalau ini bicara tentang gospel yang adalah salah satu dari 3G tadi, harusnya begitu. Harusnya begitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat gold dan glory itu tidak terlepas dari apa yang terjadi di belahan dunia lain, yaitu di benua Asia, Eropa, dan Afrika. Pada tahun, boleh di next. Ya, ini saya kasih satu peta. Ini peta perdagangan, Bapak Ibu. Bisa Anda cari apa yang saya sampaikan ini di internet. Sekarang udah pinter-pinter ya. Kalau saya bohong, ya cari aja. Saya juga cari di internet ya. Ya. Jadi ini ada namanya Silk Road atau jalur sutra. Ya. Ada juga jalur rempah-rempah yang itu kemudian nanti kalau masih ingat ada Ratu Sheba dari Afrika. Ya, kok bisa sampai Yerusalem, yaitu tidak terlepas dari jalur perdagangan juga. Tapi saya mau bahas di sini. Ini adalah Silk Road atau jalur sutra yang ada sebelum 29 Mei 1453, dan 500 tahun lebih ya. 29 Mei 1453 itu ada jalur sutra. Dan kan dari Cina, India itu semua lari ke Eropa yang warna merah. Tapi sebetulnya ada jalur laut, yaitu yang warna biru, cuma ada yang kelihatan gitu, maaf ya, yaitu dari Jawa itu semua ke India. Dan menarik sekali, dia lewat Arabia ya. Arabia dengan Egypt itu ada satu celah sempit ya, dan itu masuk dari situ masuk ke Eropa. Sekarang tahun 1879 itu dibangun sebuah kanal
atau terusan bahasa Indonesianya, dan itu menjadi terusan Suez yang ada di Mesir. Ini menghubungkan antara Laut Merah, ya, antara Arabia dan Egypt itu Laut Merah, dengan Laut Tengah yang ada di atasnya, sehingga tidak perlu bongkar muat. Kapal dulu, kapal itu berlabuh ya di Egypt itu, lalu dilewat jalur darat, dibawa sampai Laut Tengah, dan di Laut Tengah naikin kapal lagi, bawa lagi ke Eropa. Cuman tahun 1879 ya, itu dibangun oleh Prancis kanal yang kemudian dikenal dengan terusan Suez, dan sampai sekarang terusan Suez menjadi pemasukan nomor 1 bagi Mesir. Mesir itu pendapatan nomor 1-nya bukan pariwisata, tapi terusan Suez. Jadi bayangkan kalau Alfian beli BMW itu dibuat di Jerman, ya, Jerman Eropa. Berarti BMW-nya Alfian pasti dikirim lewat kapal melalui terusan Suez, pasti. Ya, kenapa? Karena kalau enggak, maka dia akan muter benua Afrika. Dan muternya ini nggak main-main, itu bisa sampai 8.000 km. Muternya doang. Sedangkan shortcut itu hanya beberapa ratus kilometer. Artinya menghemat waktu, menghemat biaya, betul ya? Barang-barang yang cepat busuk, belum busuk sudah sampai. Tapi kalau muter ini benua Afrika, kapan nyampainya? Gitu ya. Maka dari itu ini perdagangan ini penting sekali. Nah, permasalahan tadi saya bilang ada tanggal 29 Mei 1453. Ada apa? Tahun 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman Turki, sehingga jalur perdagangan ini kemudian dikuasai oleh Turki Ottoman. Bahkan ditambah lagi tahun 1513 kalau nggak salah, Turki Ottoman menaklukkan Mamluk. Turki Ottoman itu ada di maaf ini saya nggak punya pointer ya, saya cari-cari nggak ketemu ya, jadi berimajinasi saja ya. Jadi Turki Ottoman itu menguasai bagian atas. Kalau lihat tulisan Persia sebelah kiri sedikit itu ada percabangan ya. Nah itu wilayah kekuasaan Turki Ottoman. Dan Mamluk itu menguasai Egypt. Ya, jadi perdagangan darat dikuasai Ottoman Turki, perdagangan laut dikuasai oleh Mamluk. Dari situ Mamluk jual Venesia di Italia dan disebarkan di Eropa. Ya, ini perdagangannya seperti itu. Nah, awalnya yang namanya Ottoman Turki hanya menguasai yang atas, jalur perdagangan darat dikuasai oleh Turki Ottoman. Tapi kemudian 1513 itu Turki Ottoman menyerang Mamluk. Ya, jangan salah, Turki Ottoman itu negara Islam, Mamluk negara Islam juga. Ya. Jadi sekali lagi banyak sekali kita dipropaganda bicara tentang peperangan agama. Sebetulnya enggak. Podo Islami yuk geger. Kenapa? Ujung-ujungnya betul perdagangan. Coba lihat perang Ukraina sama Rusia. Ya, apakah perang agama? Ukraina itu Kristen, Rusia Kristen, sama. Mereka perang, tidak ada hubungannya sama agama. Ya, bahkan kalau kita mau menilik lebih dalam, di Israel pun perang antara Israel dengan Palestina itu bukan perang agama. Walaupun sampai di Indonesia yang disampaikan perang agama, Palestina diserang, gereja sing diobong, ora hubungannya itu. Ya, sekali lagi ini saya mau gambarkan bagaimana kejadiannya tahun 1453 ya. Jadi Turki Ottoman menginvasi Mamluk tahun 1513. Diinvasi dan Mamluk kemudian di bawah Ottoman Turki juga. Problemnya begini, kalau ada dua vendor,
you bisa lewat A, you bisa lewat B, maka A dan B akan berkompetisi dalam harga. Betul ya? Di sini kasih harga 5.000, supaya ini laku gimana? Ikut saya aja 4.500, kayak gitu ya. Yang diuntungkan siapa? Kita. Betul ya? Pakai XL, wah kuotanya larang, ganti AM3 ya kan? Wah sinyal lele, ganti meneng, kan suka-suka kita, karena ya kita punya banyak pilihan. Zaman itu ada dua pilihan, you mau ikut Mamluk atau ikut Ottoman Turki. Problemnya setelah Mamluk dikalahkan oleh Turki, hanya ada satu pilihan, semua dikuasai oleh Turki Ottoman. You mau lewat darat, you mau lewat laut, ketemunya gue. Ya, mau nggak mau, para pedagang gimana? Mereka putar otak. Aduh, susah. Kalau begini caranya susah, karena Ottoman Turki memonopoli pasar, dan monopoli pasar itu menyebabkan harga yang sesuai kehendaknya penjual. Repot ini, ya. Maka dari itu mulailah ada ekspedisi, ya. Ekspedisi yang pertama itu diprakarsai oleh Portugis. Seorang penjelajah namanya Alfonso de Albuquerque, susah banget namanya ya. Tahun 1503 itu mulai mencari jalan lain menuju India. Sekali lagi, jalur yang tadi udah nggak bisa dipakai, bukan yang nggak bisa dipakai, tapi mahal, gitu ya. Sehingga mereka mencari jalur lain. Next. Ya, ini salah satu rute Vasco da Gama, pasti pernah dengar lah ya, zaman SD atau SMP dulu ya. Ini rute perjalanan Vasco da Gama, ya. Dan dia dari Portugal, dia mengitari Afrika, mau nggak mau, bahkan sampai di ujung itu namanya Cape of Good Hope, ya. Kalau bahasa Indonesia itu Tanjung Harapan. Kenapa dikasih nama Tanjung Harapan? Karena mereka sudah merasa ini Afrika gede banget ya, nggak selesai gitu. Ya, karena lurus ke bawah, mereka mencari belokan ke kiri gitu. Nggak nyampe ya, sampai pada ujung mereka melihat, oh haleluya, kita belok ke kiri. Makanya mereka berkata ini Tanjung Harapan ya. Mereka sudah habis harapan sebetulnya ya, karena Afrika terlalu besar. Mereka mengitari Afrika dan sampai ke India, ya. Dan mulai ada penjelajah lain yang kemudian dari India sampai ke Indonesia, ya. Dari catatan sejarah itu Portugis itu mulai tahun 1503 ke India sampai Malaka, lanjut ke Ternate di Maluku sampai ke Makau, dan bahkan sampai ke Jepang. Ya, ini pelayaran yang dilakukan Portugis, dan ternyata negara-negara Eropa ikutan. Spanyol itu punya ekspedisi sendiri, Belanda punya ekspedisi sendiri, Inggris punya ekspedisi sendiri. Ya, mereka masing-masing mencari wilayah baru yang disebut dengan kolonialisme. Ya, mereka mulai membangun koloni-koloni di tempat mereka. Ya, apakah Turki Ottoman diam saja? Tidak. Dalam catatan sejarah ada banyak peperangan yang terjadi antara Portugis atau negara-negara Barat dengan Ottoman Turki. Kenapa? Ottoman Turki pasti kacau. Kalau semua muter nggak lewat jalur saya repot. Ya. Paham ya? Dari sisi ekonomi ya. Semua muter nggak mau lewat jalur yang saya punya, nggak mau pakai tol yang saya bikin karena harga tol mahal. Ya. Karena itu pasti Turki Ottoman protes. Ya. Maka dari itu banyak terjadi perang di laut, tetapi negara-negara Eropa berhasil mengalahkan Ottoman Turki di laut. Di darat mereka kalah, tapi di laut mereka jaya. Wah ya, tidak seperti doanya Pak Eko. Ya, Pak Eko doanya jaya di darat, laut, dan udara. Ya, tapi rupanya ini dah. Ya, ini hanya jayanya di laut ini ya. Yang darat masih kalah, gitu ya. Nah karena itu kita pasti juga tahu dulu
bumi-nya bulat, sehingga kalau India itu di sebelah timur, ya kan? Ya, ada dari Eropa ya, dia dari Eropa. Kalau India itu sebelah timur, dia pikir kalau saya ke barat, pasti saya sampai India juga. Kan bumi itu bulat, betul ya? Akhirnya dia pergi ke barat, terus ke barat, terus ke barat, nemu satu daratan. Makanya dia pikir itu India. Makanya orang-orang yang dikasih nama Indian, padahal dia ada di mana? Amerika. Betul ya? Kan ceritanya begitu. Kenapa orang Amerika disebut orang Indian? Apa hubungannya sama orang India? Mungkin Columbus nggak pernah nonton film India. Kalau dia pernah nonton film India, dia tahu mana orang India, mana yang bukan. Tinggal diajak ngomong, ya kan? Kalau gini-gini, oh India ya. Ya, oh pasti India ya. Tapi Columbus nggak tahu dia ya, nggak pernah nonton Bollywood dia ya. Makanya dikeliru. Dan sama halnya Columbus pun itu karena mencari rempah-rempah India sekali lagi. Ya, jadi India ini ditemukan, bukan ditemukan ya, jalur India ini dibuat gara-gara perang dagang. Ya, semua ini gara-gara perang dagang. Ya, nah cuman ketika para penjajah atau para petualang ini mulai ekspedisi, mereka diberi slogan 3G, gold, glory, dan gospel. Tapi sebetulnya para misionaris ini cuma nebeng. Misionaris Protestan itu nebeng di kapal Belanda, ya, misionaris Katolik nebeng di kapal Portugis. Ya, makanya biasanya jajahan-jajahan Portugis lebih banyak Katolik, ya. Tetapi kalau Belanda lebih banyak Protestan. Nah, yang menarik adalah lalu kapan Belanda mulai masuk Indonesia? Nah, Belanda ini sebetulnya yang masuk Indonesia itu bukan Belanda. Namanya VOC. Ya. Coba di next. Oh, ini adalah ini makhluk ya, ini saya kasih tentang makhluk kecil banget. Oke, ini VOC. Ya, pasti kita tahu semua lah kalau sejarah VOC sudah paham ya. Nah, kenapa VOC itu sudah bukan negara? VOC itu satu perusahaan. Kenapa perusahaan ini berdiri? Karena sekali lagi perdagangan laut semakin marah. Problemnya semakin marah perdagangan laut, semakin marah juga begal. Jadi zaman dulu itu sudah ada begal, sudah. Kalau sekarang begal motor, dulu begal kapal, namanya bajak laut. Ya, jangan dikorelasikan dengan One Piece, tolong ya. Beda ya. Jadi ini ada bajak laut. Di samping itu, di sini juga tadi saya bilang makhluk. Ottoman Turki juga nggak tinggal diam. Ya, dia menghancurkan kapal-kapal dagang Eropa karena menghancurkan rute perdagangan mereka, gitu ya. Sehingga para pedagang ini merasa kita perlu satu holding company yang membuat mereka bersatu sehingga di kapal-kapal mereka bisa saling membantu, bisa komunikasi dan lain sebagainya. Karena itu dibentuklah VOC tahun 1602. Ini dibangun VOC. Ya. Dan VOC ini masuk ke Indonesia dan mendirikan pos ya, kantor di Jayakarta tahun 1619. Nah, biasanya ini menjadi titik hitung awal kita dijajah oleh Belanda. Tapi sebetulnya sekali lagi kita nggak dijajah Belanda, kita dijajah oleh perusahaan namanya VOC. Ini kepanjangannya susah ya. Verenigd Oostindische Company. Nah, ini biasanya yang kemudian dikutip belakangnya sendiri oleh Gugun. Kerja orang melu company ya. Company ya. Company itu dari sini ya. Sebenarnya company itu perusahaan maksudnya ya. Ya, tapi Gugun biasanya ngomongnya company gitu. Ya, company jatuh gitu. Nah, ini karena VOC itu dari company-nya itu ya. Nah, company ini artinya adalah perusahaan Hindia Timur Belanda. Jadi ini perusahaan
bukan Belanda, bukan negara yang menjajah, tapi perusahaan. Karena sekali lagi ini dagang, ya toh. Nah, namanya perusahaan itu yang penting apa? Dividen, yang penting cuan, betul ya? Anda punya perusahaan PT Apple Corporation, yang dikejar apa? Yang dikejar keuntungan dong. Astra bagaimana Astra? Keuntungan ya? Keuntungan nggak mungkin ya? Ya kita banyakin lah pembagian sembako, nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya? Pasti Astra berpikir gimana caranya menjual mobil Ayla setinggi mungkin, kan gitu ya? Gak mungkin ya kita bagi-bagiin lah, kasihan. Masa harganya mahal-mahal, udah murahin aja, gak mungkin ya. Hal yang sama dengan VOC. VOC ini satu perusahaan, ya, sehingga mereka masuk ke Indonesia dengan beberapa cara, ya. Jadi salah satunya adalah mereka bernegosiasi dengan pemerintah lokal dengan bantuan tentara dan persenjataan, tetapi timbal baliknya adalah perdagangan. Saya kasih contoh. Ya, Pak Marno ini Raja Bongsari misalnya, ya bang, Raja Bongsari. Wis pokoknya sih nyakal Bongsari Pak Marno, gitu ya. Terus kemudian setelah Pak Marno wafat, tentu kerajaannya dibagi dua, separuh milik Alfian, separuh milik Aldo, kan gitu dong. Problemnya zaman dulu itu, namanya manusia itu kadang-kadang nggak puas, betul ya? Rupanya nggak cuma dibagi dua. Pak Marno sebelum meninggal kasih penerus saya adalah Aldo, nggak dibagi dua, tapi ditulis penerus saya adalah Aldo. Alfian nggak terima, wah aku sulung, malah adikku sih kena kata, dapat kata adikku, saya nggak terima dong. Akhirnya Alfian ngapain? Memberontak, betul ya? Ya biasanya kan gitu cerita-cerita. Memang betul ya. Alfian memberontak, tapi problemnya Alfian pasti butuh tentara, butuh persenjataan, betul ya? Nah, VOC datang, ya. Bagaimana? Perlu dibantu, ya. Mengalahkan adikmu, gitu ya. Tenang saja, kami punya meriam, gitu ya. Kami punya mercon, ya. No problem, ya. Setelah dibantu, tentu ada timbal balik. Timbal baliknya apa? Seluruh Bongsari harus menanam pala. Contohnya, seluruh Bongsari harus menanam cengkeh. Nah, cengkeh-cengkeh itu harus dijual kepada VOC, dan VOC akan membawanya melalui kapal-kapal dagang ke Eropa. Nanti ya, itu caranya mereka. Sehingga VOC punya tentara nggak? Punya, untuk bantu-bantu kerajaan-kerajaan lokal, gitu ya. Ya, nah ini yang dilakukan oleh VOC sampai hampir seluruh Indonesia ada di bawah kekuasaan VOC. Tapi perusahaan itu tidak berlangsung lama, karena saya tulis di sini masa jayanya tahun 1669, ini masa jayanya VOC. Dan menurut sumber yang saya cari, kekayaan VOC itu bahkan lebih dari 20 perusahaan saat ini digabung. Perusahaan raksasa terbesar di dunia saat ini digabung itu sebesar VOC. Katakanlah Apple digabung sama perusahaan Microsoft, digabung sama perusahaan Google, digabung sama perusahaan apa lain, ya. Semua perusahaan yang gede-gede masukin, yang terbesar di dunia masukin, Toyota mungkin ya, masukin ya. Toyota itu perusahaan mobil terbesar ya, di dunia ya. Toyota masukin ya, VW masukin ya. Itu nilainya baru sama dengan VOC. Bayangin sekaya apa dia. Elon Musk mah kalah, apalagi Mas Elon, aduh tambah kalah ya. Wah, ini jauh banget, ini pada masa jaya tapi bangkrut. Jadi segala sesuatu ini tidak ada yang abadi, Bapak Ibu ya. Ya, ini perusahaan gede aja, apalagi Anda cuma punya toko kelontong, itu usah bangga ya. Biasa aja, biasa aja. Kenapa? Loh, VOC yang kelas begini aja bangkrut. Tahu? 1799, tahun 31 Desember ya, tahun
1799, dan semua properti, semua harta milik VOC diambil alih oleh Belanda, termasuk daerah-daerah koloninya VOC itu masuk dalam wilayahnya Belanda. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau jujur, ya kita mulai dijajah Belanda ini, ya kan? Kalau yang sebelumnya kita dijajah VOC ya, bukan Belanda ya. Tapi 1799 itu 31 Desember tutup buku, hasilnya minus dan semua dikembalikan ke Belanda. Tapi yang menarik, Belanda pun ada masalah dalam negeri. Tahun 1806 Belanda ini dijajah oleh Prancis, ya, dan tahun 1815 baru Belanda merdeka dari Prancis. Jadi rupanya Belanda pun di sono juga dijajah, ya. Jadi penjajah yang dijajah. Oke, ya. Dan tahun 1942 Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Jepang. Tanggal berapa? 8 Maret tahun 1942. Kok tahu ya? Oh, saya sudah searching ya. Ya, nama perjanjiannya adalah Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Itu penyerahan Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Ya, maka dari itu saya batasi. Ya, kalau Jepang urusannya gitu, gitu. Berarti kurang lebih dari tahun, oke, kalau kita masukin dari VOC berarti tahun 1619, ya, sampai 1942 itu adalah 332. Jadi 323 tahun kita ada di bawah penjajah VOC dan Belanda, ya, yang tanda kutip membawa slogan 3G, salah satunya adalah gospel. Tapi yang menarik, rupanya tidak hanya para misionaris dari Belanda dan dari Portugis yang masuk ke Indonesia. Tidak hanya itu, ada satu nama misalnya Nomensen, ya. Kalau Nomensen ini masih hangat di pelajarannya Om Steven pasti ya. Boleh maju ke depan menjelaskan Nomensen. Ya, Nomensen ini yang mengabarkan Injil di mana? Di Sumatera Utara. Ya, tahun 1800-an akhir, ya. Ini Nomensen. Tapi rupanya Nomensen itu bukan orang Belanda dan juga bukan orang Portugis. Ada yang tahu Nomensen orang mana? Orang Jerman. Lulus ya. Ya, jadi Nomensen orang Jerman. Jadi ada banyak juga misionaris dari negara lain yang ikut nebeng. Ya, dan mereka di Indonesia tidak pro VOC 100%. Mereka tidak pro Belanda 100%. Kalau saya baca catatan Nomensen, bahkan Nomensen ini bersih tegang dengan pemerintahan Belanda. Karena Nomensen berada di tengah-tengah antara orang pribumi dengan Eropa, ya, sehingga mereka Nomensen ini jadi tidak pro Belanda 100% enggak. Dan yang paling menarik lagi ada beberapa catatan seperti GKE, ya, itu juga dari Jerman abad ke-19 dan lain sebagainya. Tapi saya punya satu data yang menarik. Next. Oke. Ini data yang menarik yang kalau kita pikirkan kita bisa menimbang-nimbang, ya, apa itu 3G, ya. So, perhatikan tahun 1941. Saya ambil ini dari Encyclopedia of Protestantism volume 4 ditulis oleh Hans J. Hillenbrand. Dan di bukunya dia tulis pada tahun 1941 ada 1% penduduk Indonesia yang Katolik dan 2,83% itu yang Kristen. Kurang lebih totalnya 2,3 juta orang dari 60 juta penduduk. Jadi Indonesia pada waktu itu cuma 60 juta, tidak sebesar sekarang, ya. Tapi yang
Bapak Ibu bisa perhatikan, berarti hanya sekitar 3,8% yang Kristen. Saya tidak membedakan Katolik dengan Protestan. Podo-podo Tuhannya Tuhan Yesus, Tritunggalnya juga sama, ya kan? Ya, jadi 1% plus 2,8%, berarti hanya 3,8% yang Kristen. Dan tahun 2021 ini saya dapat dari data Kemendagri tanggal 31 Desember 2021. Dikatakan di sini Katolik 3,08, Kristen 7,47. Berarti total ada 10,55% yang Kristen. Ini maksudnya apa ya? Coba perhatikan ya. Belanda dengan VOC dan juga pemerintah Belanda ada di Indonesia 323 tahun. Dan mereka hanya mengkristenkan 3,8%. Ya, selama 323 tahun mereka ada di Indonesia, itu hanya mengkristenkan 3,8%. Saya mau tanya, berarti gospelnya ini sukses nggak? Gospelnya sukses ya? Glory dan goldnya sukses? Sukses. Tadi saya bilang bagaimana VOC menjadi perusahaan yang sangat besar, sangat kaya, tetapi gospelnya hanya 3,8% yang jadi Kristen. Coba bandingkan dengan berapa tadi? 80 tahun setelah itu. Ya, 80 tahun masa kemerdekaan, yang tadinya Kristen 3,8% sekarang menjadi 10,55%, lebih dari 2 kali lipat. Apa data ini bisa bicara? Data ini bisa bicara satu, ternyata gospel ini nggak jalan. Dan saya mau bilang memang tidak jalan. Karena apa? Karena VOC dan juga para penjajah dari Eropa sebetulnya menggunakan gospel itu untuk legitimasi atas apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah kenyataan yang terjadi kalau agama dan negara digabung. Ya. Sehingga agama ini menjadi tameng dan menjadi alasan untuk menjajah, menjadi tameng dan alasan untuk menaklukkan orang lain, untuk bahkan membunuh orang lain atas nama agama. Saya nggak memungkiri bahwa ini terjadi di dalam kekristenan, iya. Tapi ini karena apa? Karena gereja bercampur dengan pemerintahan. Ya. Sehingga ketika mereka berperang, mereka datang ke tempat penjajahan, mereka berpikir mereka dikirim oleh Tuhan. Tetapi apa yang ada di kepala mereka bukan penginjilan. Yang di kepala mereka bagaimana dapat duit sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, dari data ini saya bisa simpulkan bahwa bukan karena VOC gagal menyampaikan gospel, tetapi memang VOC tidak pernah berniat untuk mengkristenisasi. Tidak pernah berniat. Kalau niat 323 tahun loh. Mereka punya sumber daya yang sangat luar biasa. Tentara punya, uang punya, kapal punya. Kira-kira Indonesia bisa jadi Kristen 100%? Bisa. Why not? Seperti tadi saya bilang di awal, tinggal ambil satu orang Indonesia, kamu jadi Kristennya, atau mau berakhir seperti Joshua. Betul ya? Yang lagi heboh sekarang, betul kan? Ya, Anda mau jadi Kristen nggak? Atau mau berakhir seperti Joshua, gitu ya? Ini
Ini ya ngomongnya. Betul ya? Apakah begitu? Ya, rupanya tidak. Saya mau bilang tidak. Ya. Sekali lagi, apa yang disampaikan di dalam kitab suci tetap dipegang teguh oleh para misionaris. Mereka tidak pernah memaksa orang untuk jadi Kristen. Makanya misionaris itu membangunnya apa sih? Rumah sakit dan pendidikan. Coba kita ingat-ingat zaman dulu. Rumah sakit terbaik pasti Katolik, Kristen, betul ya? Sekolah-sekolah terbaik Salomo, woi the best loh. Siapa di sini yang lulusan Salomo? Wah ini tadi akan ya, saya juga lulusan Salomo, ya, the best, ya. Waduh itu dulu kita disiplin betul. Pokoknya kalau ada kesalahan sedikit ketemunya sama Pak War itu. Waduh ya, ketemu Pak War itu, wah berat ya. Mending ketemu Pak Joko ya, Pak Joko ini halus ya. Kalau ketemu Pak War baris ya. Nah, tapi ini yang terjadi, kekristenan masuk tidak dengan senjata, tidak dengan kekerasan. Sekali lagi, ini bukti. Kalau mereka datang dengan kekerasan, 323 tahun waktu yang cukup untuk membuat seluruh Indonesia jadi Kristen. Tapi ternyata tidak. Bahkan di alam kemerdekaan Kristen tumbuh jauh lebih pesat. Hanya 80 tahun sudah lebih dari 2 kali dari jumlah semula. Persentase ya, dari jumlah semula. Dan ini kembali kita belajar bahwa jangan tertipu orang yang pakai kedok agama. Belum tentu yang seagama itu betul-betul melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya. Ini yang lagi heboh tahun 2024. Saya ingat ada satu anak muda yang sangat cerdas bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa kok Presiden Indonesia bukan Kristen? Ya. Pertanyaan menarik ya. Kenapa Presiden Republik Indonesia bukan Kristen? Ya. Dan yang bertanya adalah anak muda cerdas yang bernama Febri. Ini luar biasa. Pernah tanya kamu ya? Oh iya, pernah ya. Dia menyangkal ya. Anda Petrus atau Febri ya. Ya. Tapi yang menarik, jangan pernah kita memilih pemimpin hanya berdasarkan agamanya. Ini yang mau saya sampaikan. Ya. Nanti 2024 mungkin ya tidak ada calon presiden yang agamanya Kristen. Tapi saya tahu pasti ada calon DPRD, betul ya? Yang agamanya Kristen. Jangan cuma gara-gara dia Kristen kita langsung pilih. Gara-gara glory gospel, oh berarti ini orang akan menginjil. Buktinya yang mereka lakukan hanya gold dan glory, tidak pernah lakukan gospel. Tetapi saya bersyukur mereka tidak pernah lakukan itu. Karena apa? Karena tuduhan kepada kita bahwa kita ini negara penjajah, agama penjajah, itu tidak benar. Kebetulan penjajah kita agamanya Kristen, tapi alasan dibalik itu semua karena duit. Betul ya? Karena jalur perdagangan itu aja. Hal yang sama seperti Ukraina dan Rusia. Hal yang sama yang nanti mungkin akan terjadi antara Amerika dengan Cina. Ini Amerika sudah mulai ngutek-ngutek Taiwan. Tahu ya beritanya ya? Ketua senatornya Amerika berkunjung ke Taiwan dan Cina sudah kasih warning, jangan main api Amerika. Ya, orang-orang sudah mulai panik karena kalau sampai terjadi perang antara Cina dengan Amerika, sebenarnya enggak sih, mungkin Cina dengan Taiwan yang akan perang. Tapi yang menyulut adalah Amerika. Kalau Cina dengan Taiwan itu perang, Anda tahu di Taiwan itu ada pabrik microchip terbesar. Handphone Anda ada microchipnya. Laptop, komputer, semua ada microchipnya. Bahkan sekarang mobil pun ada microchipnya.
Dan kalau Taiwan sama Cina perang, ya harga chip akan meroket naik, dan siap-siap saja handphonemu tidak akan semurah sekarang. Siapa yang mau mulaan handphone? Ini waktu yang tepat ya. Ya, ini yang terjadi di dunia ini yang saat ini. Apakah Cina menyerang Taiwan karena agama? Enggak. Cina nggak peduli agamanya Taiwan apa. Taiwan nggak peduli Cina agamanya apa. Ya, karena urusan mereka perdagangan, urusan mereka masalah administratif. Ya, karena Taiwan itu diaku milik Cina, tapi Taiwan ingin merdeka. Intinya begitu. Ya. Nah, Taiwan yang ingin merdeka ini kemudian dikomorin sama Amerika. Ya, biasanya memang politik Amerika begitu. Dia datang, udahlah, kamu merdeka aja, nanti tak bantuin gitu. Ya, sama kayak VOC ya berarti. Ya, masih sama. Ya. Hanya dipoles ulang. Ya, tapi Amerika biasanya begitu. Udah kamu merdeka aja, nanti saya backup dah. Perlu apa saya bantuin. Nanti kalau Cina menyerang, saya bantuin. Tapi begitu Cina nyerang, Amerika lari gitu. Itu yang terjadi di Ukraina, ya. Ukraina juga sama, ya. Nah, Ukraina sudah menyerang, sudah bandel sama Rusia ditutup, Amerikanya lari ya. Yang perang Ukraina sama Rusia, Amerikanya dari luar aja, ya. Itu politik Amerika, oke lah, kita nggak ngomongin itu. Tapi intinya jangan pernah kita memilih pemimpin kita hanya berdasarkan agama yang sama. Ini wanti-wanti saya untuk 2024. Karena saya terlalu yakin kalau kita tidak mau berpolitik, maka kita akan terjebak dengan peraturan-peraturan yang kita bahkan tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Betul ya? Tahu-tahu ada peraturan kalau sekolah siswi harus pakai jilbab apapun agamanya itu. Kok saya nggak pernah ikut ya? Nggak pernah datang kok itu. Ya, pas pembahasan undang-undang nggak pernah datang ya. Tahu-tahu udah jadi aja, kita terjebak ya. Maka dari itu, ayo kita berpolitik yang sehat. Dan salah satunya adalah jangan memilih hanya berdasarkan agama yang sama. Tetapi perhatikan track recordnya, ya. Perhatikan siapa betul orangnya. Ya, kalaupun beda agama, no problem. Ya, itulah mengapa saya sangat senang dengan konsep NKRI. Karena NKRI memisahkan agama dengan negara. Ya, negara punya kebijakan sendiri, agama punya kebijakan sendiri. Jangan terus digabung dan ujung-ujungnya seperti 3G. Tetapi biarlah kita kembali kepada firman Tuhan. Coba kita buka Matius 7 ayat 12. Hebat ya, baru kali ini saya hanya satu ayat dalam berkorban. Biasanya itu lama sekali Pak Pendeta. Ya, Matius 7 ayat 12 ini yang harus kita pegang. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan kitab para nabi. Itulah isi seluruh penyampaian saya. Kalau nggak suka dijajah, ya jangan dijajah, betul ya? Ya, kalau tidak suka memanfaatkan orang lain demi kepentingan politik, ya jangan memanfaatkan orang lain juga demi kepentingan politik. Karena saya rindu juga dari umat Kristen akan muncul para politikus yang hebat. Ya, mungkin ke depan nanti Sarah bisa jadi anggota DPR, betul ya? Ya dong. Febri bisa jadi anggota DPRD, begitu ya? Ya. Dan itu harus diimbangi. Kalau kau tidak mau dimanfaatkan, ya jangan memanfaatkan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan untuk 3G. Dan sekali lagi kita patut bangga karena kita jadi Kristen, bukan karena nenek moyang kita dipaksa untuk jadi Kristen, tapi karena memang Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Amin. Selamat pagi, shalom. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita simak bersama untuk warta Jumat pagi hari ini. Ya, saya langsung ke warta khusus saja, di mana minggu ini merupakan minggu kedua di bulan Agustus. Jemaat masih diberi kesempatan
dengan biaya kontribusi per orang ini Rp120.000. Ya, saya percaya Bapak Ibu diberikan berkat untuk bisa mengikuti acara retret ini, untuk bisa kita bersama-sama saling bertumbuh di dalam acara retret yang akan diselenggarakan. Bisa dilihat bahwa usia 9 tahun ke atas ini sudah dihitung membayar sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri di bawah usia 9 tahun ini masih digratiskan. Untuk pendaftarannya sekali lagi saya bisa sampaikan, jemaat bisa menghubungi ke Ibu Kristiana SW untuk melakukan pendaftaran dan memulai untuk nabung gitu ya. Bisa melakukan nabung dulu semampu Bapak Ibu untuk menjadi tabungan untuk biaya retret besok. Kemudian kami juga dari panitia masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan janji iman. Sekali lagi untuk segala janji iman yang Bapak Ibu telah berikan, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk keikutsertaannya. Sekali lagi ini semua untuk program kita bersama, untuk kita dan dari kita juga. Mari kita simak bersama untuk pelayanan dalam kebaktian kedua nanti sore. Asher akan dilayani Saudari Veronica, pujian Diakan Purwoko, LCD Saudari Kavi, firman Tuhan Bapak Pendeta Samuel, untuk pengumuman dan doa juga Bapak Pendeta Samuel, dan musik akan dilayani oleh Saudara Marcel, Saudara Ronald, Saudari Lauda, dan Saudara Vicky. Untuk kebaktian 1 dan 2 di minggu depan, tanggal 21 Agustus, Bapak Ibu bisa simak di warta yang sudah di-share di warta lewat grup maupun warta yang sudah tercetak. Kemudian untuk pelayanan sepekan, nanti siang jam 10 akan ada acara dari Genji untuk lomba HUT RI. Jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri anak-anak usia Genji bisa hadir untuk bisa mengikuti lomba. Untuk jam 10 siang nanti juga akan ada tunas remaja ibadah offline seperti biasa di tempat ini. Untuk doa Selasa pukul 6:30 malam tanggal 16 Agustus ini untuk sementara waktu diliburkan. Dan hari Rabu untuk pendalaman Alkitab pukul 6:30 malam juga diliburkan. Hari Jumat tanggal 19 Agustus KPK pukul 6:30 malam ini akan dilakukan gabungan di tempat Bapak Ibu Lukas Purwanto yang nantinya akan diselenggarakan di Rumah Gunung Pati. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkumpul di gereja ya Pak Pendeta ya. Berkumpul di gereja, nanti kita akan berangkat bersama-sama seperti biasa. Untuk informasi selanjutnya nanti akan disampaikan via grup jemaat. Untuk pujian dilayani oleh Ibu Riyati, musik Saudara Steven, dan firman Tuhan oleh Ibu Sugeng R. Untuk laporan kas pembangunan saldo per 13 Agustus ini Rp21.851.930. Dan laporan keuangan hari baru kami masih menunggu dukungan dari Bapak Ibu dengan saldo yang sudah masuknya Rp10.341.000 dan rencana pengeluaran Rp37.555.000. Jadi kami semua masih berkumpul Rp27.214.000. Untuk laporan persepuluhan per tanggal hari ini tanggal minggu kemarin 6 Agustus ini saldonya Rp3.440.000. Ada ralat dalam laporan keuangan yang bisa Bapak Ibu saksikan juga di warta jemaat. Dan jika ada ralat-ralat yang lain yang masih ingin disampaikan, bisa menghubungi pada petugas yang sudah ditunjuk. Demikian untuk laporan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya pertegas beberapa. Yang pertama untuk KPK kumpul di gereja 5:30. Betul ya Pak Ketua, Pak Majelis, 5:30 karena cukup jauh ya. Jadi 5:30 kita kumpul bisa berangkat bersama-sama. Yang mau langsung ke lokasi naik motor boleh, nanti akan di-share tentunya lokasinya oleh Bu Pur ya. Tapi kalau mau bareng-bareng dari gereja kayak minggu lalu ya, yang ke tempatnya Pak Penatua ya, tempatnya Pak Penatua di Palir, 5:30 kita berangkat kumpul di gereja. Saya kira itu, dan sekali lagi yang retreat segera mendaftar karena ditutup minggu
depan. 2 minggu lagi, ya 2 minggu lagi tutup. Jadi daftar dulu, ya. Nah, setelah itu berdoa, bayarin, gitu ya. Itu aja saya tambahkannya. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oh, puji Tuhan, ya. Tidak, ya. Nah, sekali lagi saya menjelaskan untuk teman-teman yang mungkin tadi pagi pada waktu saya sampaikan belum hadir. Jadi mohon maaf, di depan ada kegiatan jalan sehat, jadi parkiran mungkin sedikit ya terpakai untuk mereka siapin minuman ya untuk orang-orang yang warga yang jalan sehat ya untuk menyambut 17 Agustus. Jadi mohon pengertiannya untuk tidak nyamanan ini ya, karena kita pun juga harus mensupport apa yang lingkungan lakukan, terlebih ini Yosal bisa gitu ya, ya jalan pagi ya. Dan habis ini pun saya akan menyusul jalan kaki ya, naik motor tadi ya supaya cepat. Nah kalau saya jalan kapan selesainya? Jalan naik motor aja ya. Saya pikir itu pengumuman, dan jangan lupa yang sudah pesen nasi gendar dan teman-temannya, betul ya? Nah di depan sudah ditunggu sama bubur dan bubur ya. Ya kita akan bagi